Ya, ini sebentar, tabrakan sama suaranya Ustazah Umi ini ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustazah, lika-likunya. Iya, enggak biasanya kan sebelah sana Ustazah Umi, pindah posisi. Ini saya juga harusnya pindah posisi. Oke, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Kayaknya lemes nih sarapan. Kayak Ustadz Nazar ini besok kan lemes. Oke, semoga kalian sudah sarapan semua ya. Meskipun sarapannya hanya teh misalnya, atau singkong yang digoreng, Enggak. atau roti bakar, Enggak kalau aku nasi. atau nasi goreng. Enggak. Oh, gak kabeh. Susu wes susu. Enggak, aku belum makan. Ya, meskipun belum sarapan, alhamdulillah tetap disyukuri anak-anak ya. Kita tidak tergolong orang yang bingung cari makan. Karena kita sudah ada, tinggal kita memilih ya. Karena di luar sana masih ada yang bingung cari uang untuk beli makanan ya. Tapi kalau kita alhamdulillah tidak ya. Kita tidak perlu cari uang, apalagi kalian tidak perlu cari uang kan kalian, tinggal orang tua kalian yang mencari rezeki, mencari penghasilan, lalu penghasilannya dirupakan sandang pangan ya. Nah, makanya kita wajib bersyukur ya. Masih bisa minum teh itu alhamdulillah, berarti bisa beli teh ya. Alhamdulillah. Ada di sana yang minumnya hanya air putih, hanya bisa beli nasi putih, lauknya hanya lauk garam ya, masih ada ya. Malah Ustazah pernah lihat kan kamu enggak ya, kelas 2 dulu itu ada anak yang usia kelas 2 SD jualan bakso, bantu ibunya ya, karena ayahnya sudah tidak ada, bantu ibunya, kelas 2 SD. Kamu kelas 4 SD ya? Aku nggak tahu. Belum ya? Oh, bisa tak lihatkan ya ada waktu. Atau namanya siapa yang pernah tak lihatkan itu ya? Siti jual bakso judulnya. Bukan Siti Marianti ya. Siti Marianti jualan pentol frozen. Enggak, Ustazah gurau ya. Oke anak Ustazah, kan bismillah, ini semoga banyak yang hadir ya. Nanti Ustazah nunggu jawabannya. Afra Belmiro. Tidak ada suaranya berarti tidak hadir. Ini kalau yang telat-telat hadir ini kira-kira sholat subuhnya bagaimana ya nak ya? Sudah ada kepikiran. Sekarang tanggal 16. Nabil. Hadir. Oke. Alvaro, halo. Hadir. Ya, Baim. Hadir. Oke, Uyi. Hadir. Oke, Nindya. Nindya? Tidak ada. Adi. Tidak ada. Barka. Ada Barka, Ustaz, kameranya dimatikan. Tidak ada suaranya, Ustaz beri tanda. Bilkis.
Alhamdulillah. Ari. Hadir. Oke, Dania. Hadir. Fahri. Hadir. Suaranya kok lemas. Oke, Agis. Agis. Tidak ada. Keisha. Keisha. Oke, Keisha ini suaranya nggak masuk. Keira. Keira. Keira enggak ada ya. Livia. Oke, Satria. Satria. Ada. Alka. Alka. Tidak ada. Hadir. Alka hadir? Iya. Oke. Wajahmu mana, Kak? Arya. Hadir. Di kameranya sudah di Arya kok gelap ya? Ajam. Hadir. Oke. Raffi. Raihan. Hadir. Fit. Hadir. Naura. Naura di sebelah ya? Oke. Naila. Hadir. Oke. Valen. Valen. Nggak ada suaranya, sudah beri tanda ini. Rafa. Hadir. Oke. Kila. Hadir. Sip. Alhamdulillah. Satria. Satria tadi hadir. Ini ada Miro ini. Ada Satria. Tapi Miro dimatikan. Satria. Satria. Kaira. Oke, Satria. Thank you. Kaira. Kaira. Miro. Nindya. Hadir. Miro. Oke, Nindya hadir. Miro. Miro. Oke, Nana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kalian yang sudah on time hadir di kelas Zoom. Semoga tetap dipertahankan bagi yang sudah on time. Bagi yang masih belum on time harap ditingkatkan ya agar lebih on time lagi ya. Bentar. Mbak, kita minggu kemarin belajar tentang apa ya, Nana ya? Buya Hamka. Yes, betul. Buya Hamka. Siapa beliau?
Buya Hamka itu termasuk tokoh Muhammadiyah, ya. Apakah kalian masih ingat kepanjangan dari Hamka? Ingat kepanjangan Hamka apa? Haji? Haji Abdul. Yes, Abdul. Marullah. Malik. Haji Abdul Malik Karim. Ya, Karim Amrullah, ya. Nah, nama kecilnya sebenarnya siapa? Hamka itu adalah nama pena, ya, nama pena. Nama karyanya itu pakai nama pena, Hamka. Nah, nama kecilnya, nama sebenarnya itu adalah Abdul Malik, ya. Abdul Malik. Nah, kenapa Buya dipanggil Buya? Ada yang tahu kenapa dipanggil Buya? Yang terhormat. Kenapa? Yang terhormat. Nabi. Aduh. Nah, Buya itu panggilan khusus orang yang berasal dari Minangkabau, anak-anak, ya. Ya, Buya itu panggilan untuk asli orang Minangkabau laki-laki. Dan itu apa maksudnya, ya? Kayak Abi gitu loh. Abi, Abuya dalam bahasa Arab itu, ya. Ya. Yang berarti ayah kami atau ya betul seseorang yang dihormati, ya. Jadi kalau ada nama seseorang disertakan Buya, itu berarti beliau berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat, ya. Kalau misalnya kamu punya teman terus ada nama Buyanya, misalnya Ustadz Nazar itu punya teman namanya Buya, panggilannya Buya apa, Buya siapa. Nah, itu aslinya Minangkabau. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Buya Nazar nggak pantas ya. Buya Nazar. Iya ya. Tapi ya zaman sekarang itu sudah bergeser, ya. Bisa jadi Buya itu ngambil dari bahasa Arab, Abi, Abuya gitu, ya. Jadi kayak suaminya Ustadzah Faiza itu, Ustadzah Iza itu dipanggil Buya Harun, ya. Tapi aslinya itu Buya diambil dari sana, ya, Minangkabau atau Sumatera Barat. Oke, anak-anak. Kemarin Ustadzah sudah menjelaskan materi tentang Buya Hamka itu, insya Allah sudah sampai selesai, ya. Coba Ustadzah akan lihatkan kembali, mengingatkan kalian. Jadi nama kecilnya Abdul Malik, ya, tadi, ya. Lalu nama pena itu Hamka. Nama ayahnya itu dikenal dengan sebutan Haji Rasul. Nama panjangnya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Anak pertama dari 4 bersaudara, ya. Nama ibunya Safiyah. Nah, ini putranya Buya Hamka ada 10, lalu ada yang referensi lain 11, ya. Ada ini pakai referensi tulisan mahasiswa UMM seingatnya Ustaz. Atau UMR, ya, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kemarin kita ketahui, ya, bahwa beliau ini sekolahnya 2, ya, sekolah desa seperti sekolah negeri, lalu sorenya sekolah dunia school.
karena saat itu ayahnya sudah mendirikan madrasah tawalib ya, tawalib. Akhirnya yang sekolah desa atau sekolah negerinya ditinggalkan, lalu pindah ke tawalib. Kalau pagi sekolah diniyah, kalau sore ke tawalib. Nah, sekolah tawalib ini sekolah yang belajar fokus untuk pelajaran agama Islam dan bahasa Arab. Lalu Buya Hamka ini itu sangat suka dengan bahasa Arab ya, suka dengan bahasa, lalu beliau menguasai bahasa Arab dengan baik. Lalu usia 16 tahun anak-anak, 16 tahun itu berarti usia SMA ya Ustadz ya? Iya. SMA kelas 1 ya, kelas 2. Umur berapa sih? 16 tahun. SMA kelas 1 ya. 6 kan 12, 1 13, 2 14. Iya, kelas 1 SMA. Nah, sekitar kelas 1 SMA seperti zaman sekarang itu dulu umur 16 tahun Buya Hamka sudah berani merantau nak ya, merantau ke Pulau Jawa. Dari Sumatera ke Jawa itu perjalanannya kalau dulu itu ditempuh dengan kapal ya lumayan lama ya. Bisa 3 harian gitu. Ke Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern ya, gerakan Islam modern. Gurunya siapa saja? Gurunya ada Hos Cokro Aminoto, ini tokoh organisasi Syarikat Islam ya. Ki Bagus Hadikusumo ini juga orang Muhammadiyah. RM Suryo Pranoto ini saudara belum tahu. Kalau yang Ki Haji Fahrudin ini juga tokoh Muhammadiyah. Jadi beliau saat itu di Yogyakarta mengikuti ya training pergerakan Islam modern ya. Nah, lalu karirnya apa? Kemarin sudah saya sampaikan karirnya banyak ya anak-anak ya. Karirnya itu rata-rata menjadi guru dan dosen. Di sini ada guru di Bukit Tinggi Bukit Perkebunan Tebing Tinggi Medan, lalu jadi guru agama di Padang Panjang, lalu ke Universitas Islam Jakarta menjadi dosen, Universitas Muhammadiyah Padang Panjang, juga menjadi rektor. Rektornya di Perguruan Tinggi Islam Jakarta juga menjadi profesor Universitas Mustafa Jakarta. Lalu karirnya tidak hanya jadi guru saja, Nana, tapi beliau juga kiprahnya ada di pemerintahan. Pemerintahnya apa di sini? Ya, menjabat sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia. Tetapi belum selesai jabatannya sudah mundur karena disuruh memilih mau jadi pegawai negeri atau berpolitik lewat masyumi. Tapi beliau memilih untuk berpolitik ya, akhirnya mundur. Lalu tahun 77 menjadi ketua umum MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Tapi kemudian mundur tahun 81 karena merasa nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintahan saat itu. Nah, Buya Hamka ini anak-anak pernah dipenjara ya, pernah dipenjarakan oleh Presiden Soekarno ya, karena dituduh pro Malaysia, ada tuduhan yang lainnya juga ya. Tetapi dari di penjaranya itu malah membuahkan karya besar ya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Nah, karena Buya Hamka ini memiliki kemampuan yang tinggi atau keilmuan yang tinggi, meskipun setelah dipenjara, beliau masih dibutuhkan anak-anak ya. Beliau masih dibutuhkan oleh pemerintah RI sehingga apa? Setelahnya dijadikan Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia dan anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia.
Ini riwayat organisasi Muhammadiyahnya bagaimana ya? Beliau juga menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Padang Panjang tadi di Medan atau di Minangkabau tadi. Lalu tahun berikutnya 1929 mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Dan 2 tahun kemudian berarti 29, 30, 31 sekitar tahun 31 menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Tahun 46 menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah menggantikan S.Y. Sultan Mangkuto. Tahun 50 menyusun kembali pembangunan dalam Kongres, pembangunan Muhammadiyah ini maksudnya, dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta. Berarti anak-anak beliau ini selain menjadi guru, menjadi dosen di universitas atau malah menjadi rektor atau profesor, beliau juga aktif di pemerintahan RI saat itu, dan ini juga beliau aktif di organisasi Muhammadiyah. Jadi anak-anak, bagi orang yang berilmu itu pasti ditinggikan derajatnya oleh Allah beberapa derajat daripada orang yang bertakwa saja ya. Bertakwa diimbui ilmu tambah tinggi kedudukannya ya. Maka dari itu marilah kita menjadi orang yang berilmu. Selain bertakwa juga berilmu anak-anak. Nah, ini kemarin karya-karyanya tadi saat di penjara tadi menghasilkan karya ilmiah terbesar anak-anak yang terkenal ya, yaitu Tafsir Al-Azhar sebanyak 5 jilid. Ini Ustadz Nazar ini yang pernah pegang Tafsir Al-Azhar ya Ustadz. Nah, ditulisnya saat berada di penjara. Ini tafsir itu tebal-tebal bukunya. Nah, karena keahliannya berbahasa Arab itu ya. Lalu novelnya ini ada, ini sedikit anak-anak. Kemarin infonya ada 103 karya ya. 103 karya sastra yang dihasilkan oleh beliau. Lalu karya sastra yang pernah difilmkan masih 2 ini ya, masih 2. Di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ini dua-duanya sesuai dengan judul asli dari novel tersebut ya. Ini rata-rata novelnya pakai bahasa Melayu anak-anak ya. Bahasa Melayu itu lumayan beda dengan bahasa Indonesia yang sekarang ini ya. Jadi kalau membaca gitu harus dicermati baik-baik. Nah, kemampuan bahasa yang tinggi dan juga otodidak, beliau ini menghasilkan banyak karya. Selain karya sastra, karya tadi itu beliau juga mendalami ilmu pengetahuan secara otodidak. Tahu otodidak? Sendiri. Iya, otodidak itu belajar sendiri ya. Dengan membaca referensi, membaca buku-buku pelajaran tersebut, buku-buku pengetahuan tersebut ya. Kalaupun ada yang nggak paham ya ditanyakan kepada yang ahlinya seperti itu. Jadi tidak melalui sekolah, otodidak ini tidak melalui sekolah. Nah, apa saja yang ilmu pengetahuan yang didalami ya, selain pengetahuan Islam juga pengetahuan Barat, meliputi sosiologi, filsafat, sastra, dan juga sejarah. Nah, karena kemampuan bahasanya yang tinggi, terutama bahasa Arab, nah, beliau bisa mengkaji atau menyelidiki karya ulama besar dan pujangga besar di Timur Tengah. Timur Tengah ini berarti bahasa Arab yang dipakai. Lalu meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman. Nah, berarti bahasa yang lainnya itu ya seperti itu. Jadi keilmuan Buya Hamka ini sangat spektakuler. Itu yang patut kita teladani anak-anak. Beliau selalu menuntut ilmu kemanapun dimanapun berada. Ya, keilmuannya selalu ditingkatkan dengan menulis terutama ya. Nah, menulisnya beliau ini menjadi wartawan anak-anak ya.
menjadi wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Jadi beliau juga selain menulis novel, karya sastra seperti itu juga masuk dalam surat kabar atau majalah. Nah, ini beliau menjadi wartawan ya. Wartawan berarti dia mencari informasi-informasi ya, wartawan itu untuk mengisi surat kabar ya, menulis di surat kabar Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Tahun 28 menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Editor itu mengedit tulisan yang masuk, itu yang mengedit huruf besarnya, kata-kata yang perlu diperbaiki ya, huruf-hurufnya seperti itu. Lalu tahun 1932 menjadi editor ya, sama ya, tapi majalahnya beda. Tidak hanya menjadi editor di sini, tapi menerbitkan juga, menerbitkan. Berarti mencetak majalah Al-Mahdi di Makassar. Nah, semuanya ini editor semua ya. Berarti kemampuan kebahasaannya tinggi ini ya, menjadi editor itu. Menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Jadi anak-anak yang nomor 1 ini adalah surat kabar ya, surat kabar. Kalau yang bawah ini majalah. Kalian tahu kan bedanya majalah dan surat kabar ya, bentuknya sudah pernah lihat ya? Halo, sudah pernah lihat bedanya majalah dan surat kabar ya? Ya. Oke ya, jangan sampai aku nggak pernah lihat surat kabar Ustazah. Insya Allah kamu masih bisa kok lihat surat kabar ya. Karena sudah mengalami yang surat kabar itu ya. Surat kabarnya sekarang sudah masuk ke digital. Nah ini anak-anak, beliau juga menerima anugerah kehormatan nasional maupun luar negeri ya. Nih anugerah kehormatannya, nih Dokter Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, lalu dari Universitas Kebangsaan Malaysia ya, dan juga menerima anugerah Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Ya. Nah, materinya sudah selesai dan kamu bisa membuka LKS kalian. Ya, waktunya sudah tinggal sedikit ya. Jadi LKS halaman 16, nah itu wajahnya Buya Hamka anak-anak ya. Nah, kamu bisa nanti di internet itu banyak ya wajah Buya Hamka yang berupa foto aslinya atau berupa lukisan ya, gambar ya. Nah, itu kamu bisa baca di situ halaman 16, 17. Lalu halaman 18 itu lebih rinci ya, tahun-tahunnya itu ya. Tahun-tahunnya dari tadi ya sudah saya sampaikan. Lalu di halaman 19 juga dijelaskan tentang kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, lalu keaktifannya jadi penerbit, editor, penulis, wartawan, sudah sampaikan tadi. Halaman 20 itu karya sastranya, anugerahnya ya yang didapatkan. Lalu meninggalnya kapan di situ, Mas? Meninggalnya beliau itu di halaman 20 itu. Halaman 20 paling bawah itu meninggalnya beliau di situ. Sudah ketemu meninggalnya kapan? Wafatnya kapan? Juli 1981. Iya, betul ya. 24 Juli 1981. Seingatnya Ustazah di Jakarta ya.
Ini tidak dijelaskan ya? Sabino. Siapa nyanyi? Ada yang bisa nyanyi ternyata. Oke ya. Jadi meninggalnya tanggal 24 Juli 1981. Ustadzah masih umur 3 tahun itu ya. Ustadzah masih umur 3 tahun. Ustadz Nazar sama Ustadzah Tari sudah lahir ya 81. Belum. Oh belum. 91. Serius 91. Iya loh, saya 91. Hoax. Saya baru 30 tahun. Sudah tua. Oh, baru 30 tahun. 17 tahun. Oh, kalau Ustadzah Tari masih 17 tahun ke samping ya. Iya. Lebar. Ustadzah Tiwi saat meninggalnya Bu Yamka ini sudah umur 3 tahun ya. Berarti sekarang Insya Allah meninggalnya di Jakarta. Jadi anak-anak yang perlu kita teladani dari Buya Hamka ini adalah beliau tidak pernah berhenti untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu. Ya, meskipun ilmu yang didapatkan itu tidak dari sekolah, dia mampu belajar secara otodidak. Ya, otodidak itu tidak melalui sekolah ya formal, tapi melalui membaca banyak bacaan ya, membaca banyak bacaan dari buku-buku pengetahuan. Kalaupun beliau tidak bisa, itu beliau tanya ke